Yang pasti sih kalau kita bicara perang memang lama, tapi kita mesti garis bawahi bahwa perang Eropa itu selalu lama sekali, Iya, Bu. bisa ratusan tahun. Iya, Bu. Nah, sekarang adalah makanya dari awal saya agak berbeda gitu pandangan saya terhadap Ukraina. Menurut saya Ukraina ini antara dia defending the nations atau defending the apa ya, the egoism of the leader. Egoisme, ya, egoisme ya. Karena kalau saya jadi pemimpin, kemudian rakyat saya sudah luluh lantak, negara saya sekian persen sudah habis gitu kan. Iya. Tentara saya setiap hari meninggal puluhan atau ratusan. Iya, Kita udah harus berhitung kan harusnya gitu. betul. Tetapi kan kita sudah juga paham bahwa Ukraine ini kan berani begini bukan karena dia mengedepan. Ada pandangan salah begini saya mesti luruskan. Iya, iya. Ada pandangan bahwa Ukraine itu contoh bagaimana sebuah perang gerilya, bagaimana Iya. bela negara. That's one thing, kalau belajar bela negara bener, lihat Israel itu bela Iya, negara. betul. Tapi kalau Ukraine dia bukan bela negara, dia itu dijadikan boneka pemimpinnya oleh negara-negara barat, which is Amerika dan kawan-kawan. Kemudian dia relakan dirinya menjadi boneka. Iya. At the same time menurut saya dia jadi pengemis juga, minta bantuan. Apa ya, pride-nya tuh udah nggak ada. Makanya dari pertama saya kalau melihat Ukraine itu dengan segala hormat, tadinya saya mencoba mengerti. Iya. Tapi lama-lama saya tidak mengerti. Jadi menurut saya itu ada yang salah. Kemudian tadi karena perang antar negara 2 atau 3 aja bisa lama, apalagi ini antara berapa negara ya kan terhadap Rusia menggunakan Ukraine. Enak bener dong. Sekarang kalau kita lihat, negara kita perang nih, tapi kita nggak usah terjadi di tempat kita. Iya. Ya, betul. Jangan Betul sampai nggak? di kita, jangan Iya. di kita, bahaya Enak gitu. bener dong. Misalnya kita perang sama siapa nih? Misalnya kita perang sama Australia, sama saja jangan Australia, ntar marah lagi Australia. Misalnya kita perang sama Cina lah gitu. Iya. Terus kita mau pakai apa? Misalnya Kamboja tempat kita berperang, kan Iya. aneh. Iya, Yang betul. bodohnya Kambojanya atau apa ini kan sebagai contoh ya. Betul. Nah, Ukraine itu menurut saya menjadi harusnya pembelajaran kebodohan seorang pemimpin. Iya. I'm sorry to say this. Aku dari awal beda karena menurut saya kalau dia betul-betul buat nationnya, dia nggak akan sacrifice segini banyak. Iya. Omongan saya terwujud. Ini baru saja Putin memberi alasan si pipa energi harus maintenance. Iya, betul. Tutup 3 hari. Ya. Selesai semua negara Eropa lainnya, Bu ya. Udah 3 hari terus dia sambung sedikit. Oh, ini ada leak nih. Iya. Nggak bisa. Langsung statement dari Eropa, Putin menggunakan energi sebagai weapon. Betul. What's wrong with that? Iya. Yang bikin aturan memberi sanksi juga mereka. Iya. Kemudian Putin berhasil survive dari sanksi tersebut. Iya. Ya kan? Terus salah dia apa? Apa kemudian dia harus switch his mind karena pandangan Eropa berbeda? Ya. Kedua, ini menurut saya Putin membuka hipokrisinya negara-negara barat. Iya. Kalau kita lihat, Pak, orang barat itu kan semua sibuk ya tentang global warming lah. Betul. Ya kan, semua energi harus terbarukan. Negara tidak mampu dihukum. Iya. Kan nggak bisa orang switch main pindah aja. Coba perlakuannya kepada Afrika, kepada negara-negara seperti kita gitu, bahwa ini Anda menyumbang global warming, Anda harus bayar Iya. bla bla bla. Begitu masuk ke dalam kepentingan nasional negara Eropa atau barat tadi, mereka switch gila-gilaan. Kita bisa lihat hari ini berapa negara sudah balik ke coal, ya kan? Iya, betul. Mungkin yang paling less Prancis, karena Prancis masih punya nuklir yang dia Iya. pertahankan. Tapi yang lain-lain itu, negara-negara NATO itu yang memusuhi Rusia, itu tanpa ngobrol sama kita, forget about the global warming. Pokoknya Iya. mereka harus survive. Nah, jadi ada pembelajaran banyak dari kasus Ukraine dan Rusia itu, makanya kita harus menjadi negara mandiri ya. Iya. Karena kita punya mandiri, punya kepribadian yang kuat, ya kan? Itu maka kita nggak mungkin diperlakukan sama seperti Ukraina. Oke, Bu. Nah, yang kedua, itu saya juga berharap, tadi kan menyinggung Taiwan Iya. ya. Saya berharap Taiwan tidak terjebak ke sana. Ke sana, Bu ya. Ya, Iya. jangan sampai lah gitu. Karena apa ya, mimpi ya, kalau kita bisa bilang mimpi diberikan, tetapi kemudian nggak diselesaikan kan yang luluh lantak Iya. negara tersebut. Ya harusnya nih kita dunia juga melihat Ukraine itu adalah pembelajaran penting gitu, bahwa sebuah negara itu bisa di-use oleh negara lain untuk kepentingan mereka gitu. Iya. Contoh kalau mereka betul-betul mau bikin Ukraine tuh atau bela Ukraine, apa susahnya masuk ke Ukraine ke NATO? Iya. NATO juga enggak, tapi semuanya juga dari NATO gitu. Tapi bukan gara-gara Putin marah, ini kan dia punya budaya satu. Terus karena dia mau ditarik ke NATO yang berseberangan di situ Ya, marahnya, justru bukan seperti marahnya itu, Bu. Putin. Tapi Iya, kan sekarang begitu perang terjadi, kalau kita tadinya gara-gara itu kemudian Putin marah, ya bikin aja NATO betulan. Toh Iya. enggak juga. Iya, iya. Itu yang mau saya bilang, bahwa akhirnya dia dipakai aja buat si negara NATO ini berperang, ya kan, terhadap Rusia menggunakan dia gitu. Iya, Bu. Jadi Makanya saya nggak percaya betul bahwa terus terang saya bertemu dengan Menlu ya. Saya bilang, Iya. saya heran deh, semua tuh support for Ukraine. Iya. Support in what way? iya, iya, betul. We can support anything kalau dia nggak merubah nasibnya sendiri. Iya, Bu. Yang which is tadi saya bilang antara egoismnya seorang pemimpin
dengan betul-betul menunjukkan stand out negara sebagai negara yang berdaulat. Kalau berdaulat, itu kalau dia betul-betul punya semua sendiri seperti Israel. Israel nih kalau digembur apa-apa ya, dia pasti akan sendiri. Itu saya salut tuh gitu loh. Tapi kalau Ukraine, mohon maaf, senjata aja minta bantuan, surveillance aja minta tolong, gitu. Iya kan? Jadi terus kalau mereka nggak mau nolong, marah. Oh ternyata begitu kan, jadi lucu, jadi negara curhat terus gitu. Tapi kalau saya lihat, kalau saya baca di jurnal itu, Amerika bantu juga. Jerman ini lagi diminta bantu semuanya. Makanya Amerika dan kawan-kawan, atau kita sebutnya Coalition of the Willing Nations, itu membantu dia. Which is sekarang di mana keberdaulatan dia, karena sekarang dia bisa bertahan karena dibantu. Betul. Orang selalu bilang bukannya terlalu bela Rusia, bukan. Saya menunjukkan kenyataan kalau Rusia mau gempur Ukraine, habis satu hari. Habis selesai itu selesai. Susahnya apa sih? Gitu kan? Cuman kan Putin ini main strategi juga, dan menurut saya strategi Putin itu dahsyat. Dia beri pelajaran yang menyakitkan. Kamu kasih saya sanksi, berapa ribu sanksi? 4.000 sanksi, Pak. Sudah 4.000, betul. Iya kan? Iya. Sampai sekarang masalah energi. Nah, Putin memperlihatkan nih loh wajah Barat itu yang hipokrisi tadi. Very hypocrite. Ketika bicara tentang global warming, wah semua negara jadi salah. Nah, sekarang dia yang paling menyumbang dengan coal ya. Ini musim dingin baru masuk minggu pertama loh. Betul. Ini belum masuk yang the worst. Butuh energi begitu banyak. Energi begitu banyak, mau dari mana gitu kan? Itu jadi menurut saya harusnya kita juga terbuka untuk mempelajari, karena gini, jangan sampai disalah mengerti nih. Ukraine seolah-olah contoh sebuah perang yang baik, sehingga akhirnya sekarang tentara tuh nggak perlu dibangun, tapi bela negara yang dibangun. Saya nggak bilang itu salah, Pak. Iya, Bu. Betul. Tetapi bela negara macam apa? Iya. Terus gini, Bu. Kan tadi Ibu Dr. Koni mengatakan tadi bahwa Israel itu the best. Karena kalau saya lihat, kalau saya baca sejarah itu, Bu, dia punya komponen cadangan, bahkan switch. Nah, komponen cadangan dia itu bukan bela negara, ini yang kita mesti clear. Nah, ini. Dia itu betul-betul conscript. Betul-betul wajib militer. Iya, betul. Jadi nggak nanggung. Iya. Negara kita ini, Pak Sitompul, yang saya khawatir semua itu mau sok-sok aneh, sok-sok creating sendiri. Ceritanya nggak mau jeplak orang, ceritanya, ya kan? Atau mau jadi satu-satunya di dunia. Tetapi kemudian nggak salah, itu memang bagus. Bung Karno satu-satunya di dunia. Betul. Tetapi yang dia lihat adalah kepentingan nasional. Makanya kita sangat hormat sampai hari ini. Bung Karno itu dengan pemikiran non-alignment movement yang bersama kawan-kawannya itu sampai hari ini masih berlaku. Dan diseganin sampai hari ini masih. Bukan saya disegani, Pak. Saya itu akan mengadakan, kebetulan saya terlibat di dalam kumpulan 77 akademisi dunia yang akan menghidupkan kembali non-alignment movement. Oktober besok kita akan mengundang sekitar 70 negara ke sini. 77 tepatnya. Bu Mega akan membuka jadi keynote speaker di awal pembukaan. Kemudian akan di Bandung itu dibuka oleh Pak Makarim karena itu soal pendidikan. Di Surabaya oleh MPR. Di Bali penutupan tuh oleh Bu Menlu. Pertanyaannya kenapa 77 negara ini termasuk ada di situ yang sebenarnya dia bukan negara non-alignment. Tapi kemudian tertarik untuk hadir. Contoh kita punya nanti profesor dari Rusia. Profesor dari Amerika juga ada salah satu. Jadi orang-orang yang merasa bahwa oh iya ya, ternyata pemikiran Soekarno itu dulu hebat. Yang mau saya bilang, Soekarno itu berbeda untuk kepentingan nasional dan kepentingan dunia. Hari ini, bela negara kita nih, conscript bukan. Betul nggak? Pak, saya sih senewen loh. Ngelihat dia seragamnya lebih bagus dari tentara. Senjatanya juga lebih bagus dari tentara beneran. Satu lagi, itu disebar di semua kabupaten. Satu kabupaten kalau nggak salah 400-an orang ya. Kalau saya nggak salah, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Mohon maaf Pak, ini siapa yang kontrol? Siapa yang kontrol dia? Katanya Kodam. Sebesar apa Kodam bisa kontrol mereka? Apakah seperti di Singapura kita tahu orang ini komandannya siapa, senjatanya di mana? Bisa benar. Mengontrol dari panglima ke Padudungan juga heboh. nanti kita nggak maksud saya. Saya tuh jadi kesana tuh sebentar. Takutnya saya Pak, takutnya saya. Si 400 ini bisa dideploy. Karena kita nggak tahu, kecuali terbuka nih ya. Bisa dideploy pada saat misalnya pemilihan umum, pemilihan presiden. Itu ngeri bener Pak. Mereka punya senjata sekarang gitu. Nah, yang kedua juga saya cuma mau bilang bahwa ini juga jangan sampai ada anggapan bahwa kemudian tentara kita nggak perlu diperkuat. Tuntutan saya kepada Presiden Jokowi, saya sangat adore him loh. Setelah Presiden Soekarno mungkin presiden yang saya paling kagumi untuk pemikirannya, Presiden Jokowi. Kenapa? Dia itu yang bilang kita harus jadi negara poros maritim. Poros dirgantara. Terus mana buktinya? Mungkin lagi berjalan mungkin. Sudah 2 periode sudah hampir selesai. Iya kan? Kenapa jadi tiba-tiba sekarang konsentrasi kita ke perang gerilya? Mohon maaf Pak, saya nggak bilang itu salah. Tetapi kita harus tahu perang masa depan itu perang teknologi. Apa nggak dilihat AUKUS itu ngapain? AUKUS itu kan menjadi juga base untuk logistik,
untuk industri pertahanan. Betul. Kalau sampai perang Pasifik dia nggak usah jauh-jauh ambil industri dari Amerika Serikat, masih jauh dong. Iya. Mesti dikirim pakai kapal misalnya, atau terbangnya jauh. Berapa bulan Bu? Iya, berapa bulan. Nah kalau dari Australia Iya. kan tinggal masuk Pak. Iya Bu. Gitu. Nah, dan saya mau lihat begini. Itu kan tadi antara Rusia dengan Ukraina, dan tadi juga ancaman-ancaman mereka lah. Ini juga Cina dengan Taiwan. Kalau Ibu lihat, kita kan bicara sekarang Indonesia yang tercinta ini Bu. Menurut Ibu gimana nih ancaman-ancaman kita ini? Apalagi sekarang sudah banyak sudah ada bergabung di sana, bergabung di sini. Apa yang Ibu lihat sebagai pengamat militer untuk Indonesia ke depan? Kita kan sudah berbicara 2045 kita akan menjadi negara emas kalau saya nggak salah kan? Tahun emas. Nah, tahun emas Indonesia. kita. Ibu lihat bagaimana diadukan dengan TNI kita di 245 nanti? Apa bisa? Maka Bagaimana? kita masuk situ Pak, ini menarik. Tadi Ya. Bapak singgung soal Cina dan Taiwan. Ya. Kalau kita betul-betul punya TNI yang kuat, yang Ya. mumpuni, yang adalah TNI non-alignment movement. Yes. Jadi bukan TNI yang, mohon maaf ya, saya tuh kritik saya kepada Panglima TNI adalah, Ya. saya nggak kritik, nggak boleh kita latihan sama Amerika dan kawan-kawan. Iya. Tetapi kalau latihan sama Amerika dan kawan-kawan di sisi barat Indonesia yang sensitif buat China, Iya. karena kita masih non-alignment movement, Ya. mari kita latihan bersama Cina, Rusia, Iran, Pakistan, Ya. semua negara yang dianggap bukan atau dianggap calon lah kandidat Ya. musuhnya mereka di Indonesia Timur, supaya Australia bisa merasakan perasaan Cina gitu loh. Ya. Jadi Indonesia ini harus betul-betul menjadi nexus yang betul-betul balancing the region. Ya. Bukan sekarang tiba-tiba somehow somewhere kita kok jadinya kayak ada keberpihakan gitu. Padahal kita sebenarnya bukan begitu ya Bu. Bukan begitu. Apakah memang ada selama ini kepercayaan bahwa nggak bisa jadi presiden Indonesia atau pemimpin Indonesia kalau nggak ada green light dari Washington? Lah, jangan mikir kayak gitu. Itu berarti kita nggak berdaulat. Iya. Betul nggak? Lebih Biden aja lagi pusing kok, ngapain kita terus jadi relay sama Amerika Serikat gitu. Iya. Karena saya jadi heran, mana exercise bersama Cina dan kawan-kawan kok nggak ada? Ya, belum ya Bu ya, Gitu. belum ada ya. Ya belum ada terus. Belum ada Oh. Ini sekarang kita Garuda Shield keberapa? 21, 22? Udah Garuda Shield emas atau apa lah Ya itu. udah nggak tahu kan? Yang best of the bestnya Ya ya. katanya, coba. Tapi terus yang lain mana? Katanya kita non-alignment. Kecuali Pak, saya nggak akan ngomong begini. Iya. Ketika Presiden bisa menyatakan kita telah tinggalkan non-alignment karena sudah usang. Iya. Atau apa. Tapi jangan salah. Kita perhatikan nggak? Presiden Meksiko, Obrador, Iya. itu baru menulis surat ke PBB. Dia bilang, dia nggak sebutnya negara non-alignment movement. Dia bilang harus ada negara kunci yang bisa menunjukkan dan membalance hegemonic powernya Amerika Serikat dan kawan-kawan. Dia bilang si negara kunci itu harus ada di PBB dan harus ada di situ, wajib menurut dia ada Modi, Iya. ada Vatikan, Iya. Paus, Iya Bu. ya kan? Kemudian ada lagi siapa ya? Pokoknya dia tentukan itu. Nah menurut saya itu sebenarnya dia cuma niru-niru juga non-alignment movement, Iya. tetapi dia sebutkan saja kepala negaranya siapa atau negara yang pro dia kan. Nah kenapa sih nggak kemudian Presiden Jokowi ambil momentum ini? Dia kan harus bikin legacy Pak ya. Iya. Ini kan sudah tahun kedua. Bikin dong legacy, hidupkan kembali spirit Bung Karno itu, to build the world anew. Iya. To build the world anew yang menurut saya tadi dituri Obrador dengan bilang harus ada komisi kunci di PBB yang membuat PBB ini balance. Iya. Which is sebenarnya itu sebenarnya copy paste dari Bung Karno tapi dikemas dengan yang berbeda gitu. Dan ini menurut saya penting untuk Indonesia miliki. Pertama, anak-anak muda kita nggak terputus dari sejarah. Yang kedua adalah kita betul-betul memainkan peran penting apa sih non-align itu, Iya. ya kan? Dan yang ketiga kita punya aneh. Kalau mau jadi aneh beneran Iya, Pak. Tapi aneh yang bagus buat kawasan, buat diri kita sendiri, Iya. dan yang paling penting buat dunia. Karena tadi kan Pak Sitompul bilang sendiri, ini tuh semua kita tuh udah terkoneksi gitu, Iya. udah terkoneksi. Jadi kalau sampai kita tuh tutup mata, pura-pura nggak lihat atau pura-pura nggak aware mengatur strategi kita tidak melihat kondisi kawasan dan dunia, ya kita akan ketinggalan. Sekarang ke TNI-nya. Apakah TNI kita udah siap? Ya, buat saya pertanyaannya begini Pak. Saya nggak akan jawab panjang kali lebar ya. Tapi dulu ketika Bung Karno merubah nama Samudra Hindia Iya. menjadi Samudra Indonesia, itu dia buat Indonesia itu menjadi kekuatan militer darat, laut, udara, terutama laut dan udara ya, Iya, betul. terkuat di bumi bagian selatan. Iya. Hari ini kita sok tahu banget itu namanya bukan Laut Cina Selatan, namanya Laut Natuna Utara. Nah, lu kirim kapal aja. Bapak lebih tahu Bapak Angkatan Laut. Berapa lama bisa ke sana gitu? Ya kan? Jadi ada antara keinginan yang kemudian tidak sinkron dengan bagaimana kemudian militer kita, kemampuan pertahanan kita atau defense kita itu dibangun. Nah, sekarang begini Bu, pertanyaan kritisnya Bu. Seorang presiden itu adalah panglima tertinggi. Tentunya apa yang Bu Dr. Koni katakan tadi sebagai pengamat militer itu benar.
Namun semua ini kan seorang panglima tertinggi atau presiden kita ada pembantunya di sini kan. Ada menteri pertahanan, ada panglima TNI, ada staf-stafnya. Harusnya ini kan memberikan masukan supaya kita juga membuat warna kita sendiri. Menurut Ibu gimana ini pembantu-pembantunya nih, Bu? Ini yang saya bilang. Pertama, keanehan kita satu, harusnya ketua partai tidak boleh jadi kepala kementerian lembaga. Karena buat saya anggap dianya baik. Ya. Tetapi betapa bersusahnya memisahkan pemikiran dari kita sebagai menteri misalnya dengan kita sebagai ketua partai. Ya. Itu buat dia pribadi. Ya. Buat orang lingkungan dia, yang orang betul orang partai, itu akan melihat kementerian seperti partai, partai seperti kementerian. Iya, Bu. Iya, iya kan? Betul. Makanya bisa tuh logo Kemhan diganti nggak ngomong-ngomong sama kita. Ya. Itu yang bayar rakyat Indonesia deh. Betul. Ngerubah logo itu ada biayanya. Ya. Karena yang dirubah kan bukan cuma logo Kemhan di gedung. Ya. Kop surat berubah, mobil berubah, semua seragam berubah, apa berubah. Ya. Belum lagi seragam sekarang. Seragamnya antara seragam sipil di Kemhan dengan seragam Gerindra saya udah bisa bedain. Iya. Itu biasa. Sama warnanya semua. Jadi maksud saya, ini nggak boleh. Tapi oke lah, kalaupun sudah terlanjur diizinkan. Siap-siap aja kita jadi bingung semua nanti. Satu hari kementerian lain misalnya dipegang oleh ketua partai lain, ya dia akan jadi warna seperti itu misalnya. Kan nggak boleh terjadi seperti itu. Nah kemudian yang kedua yang paling fatal, kita tuh nggak punya National Security Council. Sudah sih ada menteri-menterinya yang tadi misalnya, apakah dia advising as a Minister of Defense, atau advising as the Chairman of the Party, atau advising as the next President. Kan beda-beda Pak. Saya nggak tahu ya. Untuk saya memilah misalnya saya jadi Bu Koni yang sedang akademisi, Bu Koni yang kan juga itu kita kadang-kadang ada kontradiktif. Apalagi menjadi dalam posisi strategi seperti itu. Nah, saya makanya anti sekali sama statementnya Al-Araf. Ini saya sebut aja namanya Al-Araf. Dia bilang sekarang ngapain perlu ada National Security Council? Please wake up deh. Kita lihat kondisi kita hari inilah. Presiden itu seperti saya aja Pak. Mohon maaf, tolong koreksi saya. Bapak kan juga di lingkaran elit ya. Saya kadang-kadang bertanya, yang ngasih tahu Presiden Jokowi mesti ABCD ini siapa ya? Betul nggak? Apakah hanya bisikannya Pak Luhut sebagai Perdana Menteri? Apakah kemudian bisikannya Pak Menhan sebagai Menhan? Apakah bisikannya Bu Retno sebagai Menlu? I want to know gitu. Karena kalau memang bisikannya itu betul Pak, hari ini kita nggak perlu bertanya TNI kita mau dibawa kemana. Hari ini saya bertanya TNI kita mau dibawa kemana? Karena sekarang kalau katanya dulu kita menjadi negara poros maritim dan dirgantara. Halo, apa yang kita udah bangun Pak? Itu baru ngomong soal procurement ya. Procurement-nya membingungkan. Saya tuh Pak ngomong terus terang sama Pak Yudo. Pak Yudo sebentar ya. Saya nggak ngerti Pak. Bapak kan kepala staf angkatan laut nih. Ini beli ini dari helikopter dari Jepang. Ini kapal frigate dari Italia. Emang kita pernah punya Pak ya? Pak Yudo tuh orangnya santai aja, ketawa. Pokoknya aku nggak mau pusing lah, pokoknya dibeliin. Kalau cocok tak pakai, nggak cocok tak masukin museum. Loh, maksud aku pasti beliau sih bercanda karena beliau orang rendah hati ya. Tapi apakah betul nggak sedih Pak ya? Saya aja yang dari luar melihatnya sedih dan saya percaya terjadi di angkatan udara, terjadi juga di angkatan darat. Tapi tadi karena kita terlalu besar. Makanya kita kemudian tidak mau mengkritisi ini. Makanya saya senang sekali tadi malam Pak Simbolon ya di DPR Komisi 1 langsung ngomong udah deh kalau anggaran udah ya ketok aja ya. Ada yang lebih urgent dari anggaran. Kenapa? Ada semangat bentrok itu antara kepala staf angkatan darat ya kan. Ingat ya angkatan darat itu terbesar Pak. Iya betul. Kemudian terhadap panglimanya. Kalau orang ada yang bilang maka saya udahlah Bu Koni nggak usah dibahas itu hukum karma. Ya kan? Hukum karma kayak Pak Andika nggak pernah menghormat ke Pak Hadi. Ya udah sekarang Pak Andika tidak dihormat oleh Pak Dudung. Hukum karma is one thing. We are talking about the nation nih Pak. Ini harus selesai ada apa? Pribadi, nation. Nah, pertanyaan saya juga tahu Pak, kenapa yang bikin Pak Andika marah dan saya pikir Pak Andika harus marah memang. Di saat ini Pak Andika harus apa yang dilakukan Pak Andika itu betul ya Pak. Ya itu pertanyaan apakah kemudian kalau anak kasat harus masuk, anak kasat harus masuk, anak kasat nggak masuk, kalau nggak masuk mau dilantik sendiri. I don't know Pak ya. Tapi yang kayak gini-gini saya setuju DPR harus konkret membuka. Karena kalau saja mereka tidak solid, Pak Bapak kan angkatan. Mau jadi apa negara ini Bu? Bapak kan angkatan. Katanya nih tentara kita, angkatan darat, laut, udara, mesti network centric warfare, mesti network centric operations gitu. Namanya udah canggih-canggih, boro-boro centric operation, Pak ngobrol aja enggak? Iya Bu. Gitu loh. Nah, dan ini ada yang satu menarik Bu, saya lihat Bu ya. Tadi kan Ibu mengatakan masalah alutsista. Saya bukan membela karena saya angkatan laut, bukan Bu ya. Tapi zaman saya sebelum saya pensiun memang ada kebijakan itu begini Bu. Kita mengambil dari katakanlah dari Amerika, dari Inggris atau dari NATO dan dari mana-mana.
kadang-kadang itu untuk menghindari, ini zaman saya, tapi sekarang kemajuan zaman saya juga sudah tidak mengikuti, saya sudah pensiun 7 tahun Bu ya. Bila mana kita di embargo, kita itu bisa masih katakanlah survive di laut itu dengan alut-alut yang lain. Ini dulu, tapi kalau sekarang mungkin pandangan Ibu bagaimana? Ya itu saya pikir mesti balance. Saya berapa kali bicara karena saya kan juga di Sesko TNI Pak ya. Contoh terakhir saya di Sesko TNI itu pada saat kemarin nih pasis kemarin lulusan. Kami ada Pangkogap Wilhan itu semua ada. Iya betul. Waktu itu saya bilang Pangkogap Wilhan itu menurut saya atau Kogap Wilhan itu nggak cukup 3 Pak. Ya. Indonesia itu terlalu besar. Betul. Harusnya 4. Dan 4 itu di crossing Pak. Di crossingnya itu begini. Kenapa ini penting? Itu ada maknanya kita ngomong X ini. Di barat, Indonesia Barat dan Indonesia bagian selatan itu sudahlah sama Rusia, sama Cina, sama Iran, whatever you name it. Pokoknya negara-negara coalition of the non-willing. Tetapi di Indonesia Timur, ya kan, dan Indonesia utara, bagian utara, ya itu sama coalition of the willing. Kalau memang kita mau punya wing di sana. Kalau nggak dibalik sekalian dengan contoh exercise, yang berarti coalition of the willing di sisi sini, di sisi barat dan selatan, coalition of the non-willing di sisi timur dan sisi utara. Di situ yang saya bilang adalah termasuk alutsista. Jadi kita bisa betul-betul balancing tadi Pak. Sama dulu lah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu kan kita terkuat di bumi bagian selatan karena Rusia. Tapi banyak juga peralatan kita kan dari Amerika juga. Contoh kan misalnya yang paling letal apa Amerika. Itu loh yang bangun multipurpose reaktor di Bandung. Itu Amerika Serikat. Betul. Itu kan artinya dia bisa pegang dua-duanya yang sedang berseteru itu di tangan gua. Bukan kita terombang-ambing ketakutan dulu nanti kalau gini Amerika marah gitu. Kok di kita tuh kayak ada perasaan kalau itu nanti Amerika marah. Terus kalau Amerika marah kenapa rupanya? Kita kan negara berdaulat. Betul, Bu. Betul. Gitu. Ini menarik sekali Bu masalah TNI kita nih, Bu. Nah, ini sekarang ada juga ini pertanyaan mungkin Ibu melihat dengan kacamata Ibu. Ini sedikit saya sampaikan Bu masalah ya tadi Ibu udah menyinggung masalah Panglima TNI ini Bu. Ini, kalau saya lihat Panglima TNI ini kebetulan saya dari Angkatan Laut. Pasti orang mengatakan karena di Angkatan Laut tuh dia ngomong-ngomong Angkatan Laut. Saya cuma mau menyampaikan begini Bu. Ini pendapat Ibu sebagai akademisi atau dikaitkan dengan Undang-Undang 34 tahun 2004. Itu pasal 7 saya kalau tidak tentang salah. Panglima TNI. Tentang Panglima TNI. Seorang panglima tertinggi tentunya dia membawahi darat, laut, udara. Panglima TNI, ini maaf Bu, ini pandangan Ibu sebagai akademisi dikaitkan dengan undang-undang tadi. Ini maaf aja Bu, Angkatan Laut belum pernah nih Bu jadi kepala Panglima TNI. Gimana menurut Ibu? Ini waktu tinggal 1 tahun lagi. Menurut saya udah nggak bisa apapun excuse-nya lah. Saya dengar begini malah paling parahnya tuh ya. Dan ini dari seorang kepala staf ya. Waktu kemarin Angkatan Udara itu panjang sekali Pak Hadi. Jadi sekarang kita kok cuma sebentar, kita pun harus panjang. Itu udah ngawur banget Pak. Nah jadi menurut saya gini lah. Tadi kan kenapa saya singgung soal Pak Jokowi itu, kenapa saya kagum betul kepada beliau adalah tadi pemikirannya tentang menjadi poros maritim dan dirgantara. Dan konkretnya ya tadi Pak, dirgantara sudah Pak Hadi, ya kan. Kemudian darat sudah juga Pak Andika, ya kan. Yang harusnya sebenarnya kan Pak Yudo, kita semua tahu lah. Iya Pak. Tapi sudahlah, sekarang nggak usah lagi ada apa-apa, ya kan. Kalau saya boleh sarankan ke Presiden Jokowi, Pak, ini tuh sudah legacy Bapak terakhir lah. Katanya mau bikin poros maritim dunia. Namanya bukan poros dirgantara loh, negara poros maritim poros dunia. Maritim, betul. Namanya bukan poros darat dunia loh, gitu kan. Ya sudah, yang sekarang ini siapapun yang bergerak lagi, saya juga tahu lah Pak pada usaha untuk membantalkan Pak Yudo dengan segala macam cara. Maksud saya, ya sudah harus Angkatan Laut, mau apa lagi? Dan juga gini Bu. Menurut saya nih Bu ya, saya sudah di luar, tapi enggak, itu ada jawab begini Pak. Mau angkatan apapun juga kan dia ngerti. Iya betul. Iya kan? Ya sengerti-ngertinya coba. Enggak, biar jadi presiden ini paripurna karena presiden ini kan panglima tertinggi. Jadi biar paripurna, ada darat, laut, udara. Kira-kira dari akademisi itu saya setuju aja Pak. Setuju aja Bu ya. Kalau buat saya yang penting bukan soal masalah presiden paripurna dengan 3 angkatan, yang masalah paripurna tentang visi misi negara. Betul. Karena ketika kita membuat visi misi itu nggak main-main. Ya, betul. Semua effort negara harus ke sana. Saya tadi baru bicara tentang bagaimana si Kogab Wilhan dibagi 4 dari procurement. Betul. Coba dari Kementerian Alutsista. Pak, itu Pak siapa? Prabowo kita yang walk out dari KKIP. Iya. Itu harus membuat kita semua termenung loh. Itu sahabat baiknya Pak Prabowo. Iya, betul. Prabowo versus Prabowo ini ada apa gitu? Kenapa dia tinggalkan KKIP? Iya, betul. Iya kan? Iya. Saya nggak sempat aja nonton, dia sempat bikin acara tuh Pak. Iya. Apa semu ya? Apa industri pertahanan semu atau apalah? Industri pertahanan. Ya kan? Iya, nah berarti kan ada yang dia lihat bahwa nggak bisa jalan. Nah, nggak bisa jalannya itu kenapa?
Saya selalu melihat bahwa di kita itu KL tuh selalu bersaing, Pak. Iya. Ada bersaing atau dia asik dengan diri sendiri. Iya, iya. Makanya ini jawaban lagi kepada siapa? Al-Araf. Bapak harus panggil kenapa dia tidak setuju ada National Security Council. Iya, Karena kalau kita lihat di National Security Council itulah sebenarnya semua KL iya. bisa saling berkelindan, Iya. saling menopang. Iya. Betul nggak? Betul, betul. Sekarang kita coba lihat Pak, Mentu BUMN Erick Thohir bikin apa tadi, industri pertanian kan dia bikin ke satu poros tuh, apa tuh namanya? Iya. Apa jalan? Nggak jalan juga. Iya, belum. Dan bukan tugas Menteri BUMN itu Pak. Iya, betul. Mungkin Gitu. kadang-kadang dikaitkan dengan Karena dia BUMN, industri usaha kan. industri. Ya makanya kita jadi terpilah-pilah kan berpikirnya. Iya, iya. Padahal Bung Karno itu Pak udah bikin Wantanas itu ya sebagai National Security Council pelek. Betul. Kadang-kadang saya nggak ngerti kenapa ya kita tuh oke lah nggak mau lihat orang lain, kita mau sok beda. Ya coba lihat Bung Karno bikin yang nggak susah-susah. Iya. Semuanya lengkap Pak, sampai termasuk waktu konferensi Asia Afrika, sampai di pasal pilar yang dibikin di Dasar Sila Bandung, beliau bilang kita harus anti fakta pertahanan muka bumi harus dihapuskan. Coba zaman itu Bung Karno sudah berpikir, hari kita lihat hasilnya kan. Iya. Ukraine ini babak belur karena fakta pertahanan nggak dihapuskan kok. Betul. Dan kalau Nah sekarang kita permisif, ada AUKUS. ada Bayangkan Pak, ada yang ngomong sama saya, Bu Koni kenapa sih panik banget sama AUKUS? Itu kan hanya teknologi dan industri. Justru that's the key. Perang masa depan itu perang teknologi dan industri kok. Iya, jangan gitu. kita tergantung terus ya Bu ya. Betul. Dan saya mau Gitu. nanya gini juga Bu. Kalau menurut Ibu TNI kita ini gimana Bu di Asia lah Bu. Kalau Asia Tenggara mungkin kita bagus lah. Di Asia atau katakanlah kalau di Pas saya gambarannya nggak mau jawab kayak gitu lah. kita Pokoknya kira-kira? kalau saya bilang gini aja, kalau Gimana? sampai kita perang, Iya. ya kita bisa menang atau enggak gitu aja lah Pak. Jangan ngomong TNI mesti gimana. Betul nggak? Dan perang itu kan pasti mulainya dari udara dan laut, Pak. Nggak sih Betul. tiba-tiba ujuk-ujuk ada di daratan kita gitu. Betul. Ya udah, Bapak bisa lebih jawab dengan jujur lah seperti apa. Kadang-kadang saya mau lihat akademisi ini kan melihatnya itu tajam sekali atau membedahnya. Menurut saya itu tajam dan singkat Pak. Daripada saya ceritakan jenis alat perangnya apa mereka juga nggak ngerti. Betul. Atau seperti saya ngomong gini, Indonesia mesti punya kapal induk. Iya. Semua pada marah. Bu Koni ini ngapain punya kapal induk? Lah, katanya negara poros maritim dunia. Iya. Nawacita mengatakan kita harus ada di 2 samudra. Betul. Mau pakai apa? Pakai kapal nelayan. Ya harus kapal induk lah. Iya. Nah, tapi kan sederhana itu jadi susah, Pak. Jadi pakai sederhana aja lah. Iya. Gampang. Jangan percaya kepada apa namanya tadi? Orang tuh suka percaya kepada apa? Global fire. Global fire. Itu tuh ukuran yang apa sih ukurannya gitu Ya, loh. kadang-kadang kita suka begini, Bu. Doktrin kita bukan ofensif, kita defend. Oh, nggak bisa. Kadang-kadang suka begitu. Itu yang membelenggu kita. Terus kadang-kadang ada gini juga, Bu. Lingstra kita tidak akan ada perang 30 tahun kemudian. Akhirnya kita jadi begini. Kata siapa nggak ada perang? Udah Ini yang jelas. suka terjadi, Bu. Makanya Ya mungkin perang fisik kita digempur gitu mah enggak, tapi sekarang kita lihat aja lah. Perlakuan terhadap Rusia. Ya. Apakah perang? Apakah tiba-tiba NATO invade Rusia? Iya. Membantu Ukraine? Enggak, Pak. Iya. Dia lock semua, shift sistem dimatikan. Saya baru dari Rusia kan, saya diundang Iya, oleh betul. Sergei kemarin. Betul. Dan besok tanggal 22 Oktober saya berangkat lagi, Pak. Saya diundang Presiden Putin. Iya. Masuk ke dalam klub dia, Pak. Ini harus kita umumkan. Iya. Jadi Presiden Putin itu punya think tank, namanya Valdai Club. Iya. Valdai Club itu kalau di Israel, karena saya pernah penelitian di Israel, Iya. itu kayak IRSS. Jadi langsung semua pemikiran think tank dari sana itu untuk pemikiran untuk Perdana Menteri. Iya. Valdai Club itu pemikir dunia dikumpulkan Putin, yang kemudian advisor to him. Iya. Jadi nanti yang memimpin rapat saya itu langsung Presiden Putin. Iya. Bayangkan Pak, saya dipanggil Putin untuk masuk klub dia, di sini saya nggak pernah ada yang manggil. Atau klub ini kita harus buat di Indonesia, Bu, gimana? Boro-boro klub itu dibuat. Ini yang ada juga Wantanas nggak jadi NSC. Yang sudah ada kerangkanya, Ibu ya. Iya, udah bukan cuma kerangka, sudah begitulah Sudah ada kantornya, kerangkanya Bu. dibikin oleh Presiden Soekarno. Iya. Di sebelahnya Polhukam itu, Bu, Wantanas. Itulah, dan sekarang kan Wantanas sedih banget kok kayak di kantor, kayak nebeng di kantor orang ya Pak ya. Saya dulu pernah di Polhukam, Bu, Nah. Deputi Pertahanan Negara. Jadi tahu dong kantor di Tahu belakang semua. kayaknya mati sekali hidup tak mau. Mohon maaf Pak ya. Sebagai National Security Council, Iya. harusnya mungkin kantornya itu di kantor One Team Press. Betul, Mohon maaf Pak ya. Betul, Bu. Saya Swiss. Kalau saya jadi presiden Pak, amin aja kali aja kejadian. Jadi, Saya akan bikin namanya Wantanas itu Pak. Si National itu di kantor Wing Press sekalian di tempat One Team Press. iya, betul. Betul nggak? Saya Itu kan advisor. Saya kalau olahraga, Bu, selesai olahraga jalan ke atas, saya bilang ini mau kemana? Ini saya bilang ini, Bu. Parkir aja Pak. Saya kan sering di Wantanas. Iya. Setiap saya bilang diundang saya cuma bilang satu aja ke Wantanas. Iya. Tolong sediakan valet karena saya bawa mobil sendiri. Iya, betul. Ya, siapapun drivernya siapa terserah. Pokoknya parkir mobil aku karena di situ nggak mungkin parkir. Betul, Hanya Bu. Tuhan yang tahu parkir di Wantanas dan Menko Polhukam itu seperti apa. Betul, Bu. Aku senang nih. Dialog sama Ibu senang banget, Bu. Jadi memang pemikiran akademisi itu seluruhnya
rata lah kalau kita bilang itu. Saya boleh tambahkan nggak Pak? Ya. Ini saya juga begini ya. Di kita tuh aneh. Tiba-tiba sekarang ada percaya milenial itu bagus. Saya nggak bilang milenial jelek loh Pak. Ya. Milenial lulusan ini lulusan bagus. Anak saya juga sekolah di luar, lulus di Ya, luar. Sekarang betul. sudah jadi bank manager umur 27 tahun di London loh Pak. Betul. Bukan manajer. Jadi saya tahu milenial tuh ternyata mereka unggul. Ya. Tapi ada satu yang paling penting mesti disadari. Terkait strategi, visi misi negara itu perlu pengalaman, jam terbang. Betul Ibu. Betul sekali. Saya nggak akan sebutkan salah satu menkonya, tapi satu hari saya diundang dari beberapa akademisi untuk membahas terorisme waktu itu. Ya. Begitu kita mau bicara, dia kan keynote speech Pak. Ya. Saya nggak akan sebut namanya lah. Saya langsung ngomong gini, sudahlah, Anda akademisi saya sudah tahu Anda mau ngomong apa. Jadi saya itu lebih tahu karena saya menjalankan. Jadi udah ngapain Anda tuh ngomong semua, saya udah tahu kok Anda mau ngomong apa. Semua teori aja. Coba bayangkan Pak. Saya langsung angkat tangan, kalau gitu ngapain saya diundang? Betul. Suka. Nah, saya kenapa ceritakan tadi soal undangan Presiden Putin? Bayangkan Pak, Rusia ini negara bukan negara abal-abal loh Pak. Iya, Dia negara sudah ribuan tahun. Negara yang sudah mengalami perang dengan jatuh bangun. Bapak lebih tahu lah. Itu aja masih presidennya masih memerlukan pendapat akademisi. Iya. Dia kumpulkan akademisi di dunia, bukan dari Indonesia aja. Perwakilan Indonesia Bu ya. Nah, kebetulan saya diminta jadi perwakilan Indonesia. Iya. Saya cek kan terakhir kapan? Terakhir 7 tahun lalu. Berarti kan 7 tahun itu stagnan, nggak ada dianggap bisa kompeten untuk masuk the Felder Club, gitu kan? Betul. Ya, itu buat saya kehormatan, dan buat saya kenapa saya penting? Karena di sini saya nggak didengerin, saya mau bicara sama Presiden Putin. Kenapa mau saya bilang kawasan kita ini nggak boleh Pak diinterfere oleh siapapun. Katanya Pak, ASEAN itu dari ASEAN untuk ASEAN, betul? Makanya kita nggak boleh bikin fakta pertahanan. Tapi sadar nggak kita sekarang ASEAN itu sudah disusupi, ada FPDA, pasti mereka orientasinya ke induknya dong. Ada di situ ada Quad, ada AUKUS. Itu yang saya bilang, be very careful. Di kawasan ini tinggal ukuran detik, jadilah NATO Asia Pasifik. Iya, betul. Makanya pertanyaannya jawab Papa tadi, siap nggak TNI kita menghadapi NATO si Asia Pasifik tadi itu? Ya, gitu loh, Pak. Mudah-mudahan Bu, podcast kita ini didengar, yang tadi kita sampaikan bahwa Pak Presiden itu banyak yang dia pikirkan. Tentunya menteri-menteri dengan advisernya ini, seperti Ibu tadi katakan, itu harus memberi masukan-masukan terus ya Bu. Masukan yang sangat national oriented ya. Betul. Bukan kementerian lembaga oriented. Betul. Semua untuk kepentingan Indonesia Bu ya. Tadi kan gini Bu, ini kan kita masalah ketahanan nasional kita tadi Bu ya. Kita sudah bicarakan masalah, Ibu udah tahu lah ya, ideologi politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Pertahanan ada keamanan kita. Aku mau menyinggung dikit Bu, biar kita jadikan satu, nggak banyak-banyak Bu ya. Masalah keamanan masyarakat kita atau Kamtimas kita ini. Bagaimana pendapat Ibu, pandangan Ibu tentang keamanan nasional kita atau keamanan ketertiban masyarakat kita sekarang ini? Polri aja lah Pak, susah banget. Ya, gimana menurut Ibu? Polri nih, dari Pak Sambo. Iya, gimana? Selama kita nggak rubah sistemnya Pak, selamat datang, Sambo-Sambo lain akan hadir dan akan lebih hebat dari Pak Sambo. Iya Bu. Jadi kalau menurut Ibu? Kalau saya Pak, aneh. Saya bilang Pak Sambo nggak salah. Dia tuh lahir karena sistem yang begitu, dan dia bisa menggunakan sistem tersebut. Struktur Ibu ya. Struktur lah sistem. Jadi kenapa mesti nyalain? Sekali lagi ya, kita lagi bicara soal Polri-nya ya. Jangan dianggap saya jadi pembela Pak Sambo. Tadi kira gue dibayar Pak Sambo lagi. Enggak, gue nggak kenal sama dia. Cuman yang mau saya bilang, kalau kita begini terus, ya Pak Sambo lahir itu akan baru tuh akan lahir. Buat saya gampang Pak jawabannya. Kalau memang nggak mau di bawah Depdagri, katanya nggak perlu di bawah Kemdagri, nggak mau di bawah karena pengen aneh sedunia itu. Oke, fine. Tetapi jangan satu-satu di dunia jadi aneh banget. Oke, kalau gitu hapus militeristiknya. Contohnya apa? Sudah Pak, 3 aja kita kenal pangkatnya. Lebih sederhana lagi kalau aku bisa bikin. Si kapten mengapali polsek seluruh Indonesia. Kapten. Kemudian dia punya sarjen. Yang which is apa, detektif ya? Iya kan? Sarjen. Kemudian yang lain udah officer aja yang bawa pentungan ke sana kemari. Tuh. Kedua Pak, karena dia tidak boleh militeristik, dia jangan pakai gelar bintang atribut yang lain. Atribut militer, dia bukan militer kok. Katanya dia sih, dia penegak hukum. Dia penegak hukum Pak. Betul. Nah, jadi menurut saya, coba kita lihat tadi yang saya contohkan, si Texas Ranger pakai topi koboi. Dan itu namanya mereka lebih sipil, dan mereka akan lebih dekat secara budaya kepada masyarakat yang dia bina. Contoh di Aceh mungkin dia pakai sorban, malah keren Pak. Malah satu hari mereka akan jadi perhatian dunia karena ternyata polisi Indonesia lucu-lucu gitu tampilannya kan. Gitu kan Pak. Jangan aneh juga kan. Tapi bukan jangan dianggap aneh jadi kayak sekarang jadi lembaga yang ini kalau bahasa Jermannya tuh uber alles Pak. Iya dong, uber alles segala-galanya gitu semuanya. Dan gini Bu, aku pernah Lemhanas Bu tahun 2006 nih Bu ya, sedikit aja sama Ibu ya.
Nah, kita pergi nih ke negara-negara Perbandingan. perbandingan, Bu, Apa ya. KLKN ya namanya? SSLN, studi luar negeri, Bu, ya. Kita dengan tim kita semuanya sampai. Karena saya nggak pernah Lemhanas, nggak tahu. Kita ke Filipina, Bu. Ke Filipina, darat TNI buat acara, polisi buat acara, politik-politik buat acara. Begitu sampai di sana, ada yang sangat sedih kita, Bu. Polri nggak punya tandingan. Polri nggak ada rumahnya di sana, Bu. Akhirnya mereka bergabung sama TNI. Betul. Pulang dari sana, kita buatlah ini studi kasus. Kita panggil pada saat itu 2006 Kapolri Pak Dai Batiar. Kita sampaikan semuanya. Memang ini sebenarnya ada sedikit kritik juga. Ini bukan kritik lah ya, demi supaya bagusnya ini semuanya. Memang beliau bertanya, kita tanya, beliau menjawab bagus, Bu. Dia bilang begini, ngapain kita contoh negara lain? Biar aja Indonesia jadi satu-satunya contoh dunia. Tapi kan akhirnya nggak ini. Pak, itu saya salut banget sama Pak Dai Batiar. Nah itu. Kalau satu-satunya contoh dunia, ya bagus Pak. Tapi jangan jadi satu-satunya contoh dunia ada Sambo yang urusan rumah tangga bisa jadi bunuh-bunuh orang gitu. Itu satu-satunya di dunia juga kali. Saya belum cek itu Pak. Dan pakai pasukannya sampai berapa? 83 orang jadi kena akibat. Itu satu-satunya di dunia mungkin. Ya betul. Lah, yang itu yang kita mau. Kan enggak. Jadi maksud saya kalau mau jadi satu-satunya di dunia benar kalau Pak Dai bilang satu-satunya di dunia. Tapi kenapa nggak kita refer zamannya Bung Karno? Nih kembali lagi ke Bung Karno. Kenapa dulu disatuin? Satu-satunya di dunia. Betul. Kenapa kita mesti memutuskan berpisah? TNI Polri kita yang tadinya kayak brother. Betul. Karena katanya di luar negeri tidak ada TNI Polri dalam satu atap. Lah, sekarang udah pisah atap, tapi jadi begini apa itu yang kita mau? Nah, terus ini Bu, begitu itu naik kan satu tingkat Bu diskusi kita kan karena kita bebas ya. Di Lemhanas tuh bebas bicara. Kita bilang, apakah ini bagus seperti Ibu Koni katakan tadi? Terus dia gampang menjawabnya. Ya, saya kan bekerja berdasarkan undang-undang. Kalau mau rubah undang-undang saya, dikatakan begitu. Kalau itu betul, Pak. Kalau memang kita mau, makanya kalau mau serius tuh undang-undang yang kemudian banyak membelenggu TNI juga ya, atau bagaimana. Kan buat saya tuh jadi aneh. Jadi buat saya Pak, bahasa bodohnya nih. Kenapa jadi TNI di BKO ke Polri? Iya. Iya kan, untuk terorisme misalnya. Betul. Saya bilang berapa kali saya berikan contoh, di Israel itu nggak ada polisi kayak Brimo, Pak. Nggak ada. Dia itu cuma kenal dua polisi hijau, polisi biru. Betul. Nah, polisi salah satu itulah yang mereka kalau perlu di BKO dari pasukan khususnya tentara. Betul. Jadi dia nggak punya, mohon maaf nih Pak, yang kemarin siapa sih yang marah-marah kemarin? Yang katanya ada Brimo pakai baju loreng lah apa gitu. Iya. Saya nggak lihat, tapi itu kan kayaknya jadi rame. Nah itu kan sebenarnya salah satu cara untuk menghapuskan itu juga seperti itu. Gitu. Betul. Jadi menjadi satu-satunya di dunia itu nggak apa-apa Pak, memang harus. Ya kan? Iya. Kita punya Ratu Kalinyamat satu-satunya di dunia. Tapi harus bagus. Punya Tribuana Tunggadewi satu-satunya di dunia. Punya siapa? Raja Majapahit, Raja siapa nggak tahu. Tapi buat kepentingan nasional gitu. Betul. Waktu itu zaman itu buat kepentingan nasional masing-masing. Coba Pak bayangkan, ini saya mau singgung soal Ratu Kalinyamat. Ini kan ngomong negara maritim. Dia tuh kesultanannya cuma di Jepara Pak. Segede apa sih Jepara itu sekarang? Kecil banyak. Tapi bisa kontrol dan bantu Aceh. Portugis dihajar dengan dia bisa stop logistik. Di sini dia bantu hajar Portugis Hitu sampai dia dibuatkan benteng dan lain-lain. Betapa orang-orang Maluku menghormati dia. Padahal coba Hitu waktu itu dekat sekali dengan Pak Ternate Tidore. Itu kerajaan besar Pak, 800-an tahun. Betul. Aceh punya aliansi dengan Ottoman. Why? Karena Ratu Kalinyamat membangun kekuatan dagang, kekuatan militer, kekuatan industri. Iya betul. Nah, hari inilah kita harus jadi, Indonesia ini harus jadi Jepara besarnya Indonesia. Kalau saya, karena kan saya perempuan, saya contoh Ratu Kalinyamat lah. Perempuan aja mampu. Malahayati juga hebat. Betul, tapi maksud saya kalau Kalinyamat ini dia dalam 30 tahun membantu itu Pak, membuat kekuatan termasuk industri. Betul. Jadi dia bukan cuma kekuatan militer. Industri maritim, dia bisa buat kekuatan kapal. Waktu itu sampai Cina tuh memesan kapal ke beliau. Betul. Bayangkan Pak, sekarang kita mau pesan kapal ke Cina. Dulu tuh Cina pesan kapal ke kita. Betul Bu. Itu contoh. Jadi sebelum kita akhiri Bu, tadi kan semua kita berdasarkan bekerja regulasi undang-undang Bu ya. Bagaimana menurut Ibu ke depan undang-undang polisi dengan undang-undang TNI ini bagusnya jangankan cuma undang-undang polisi Pak, undang-undang apapun yang akhirnya berbenturan dan akhirnya menjadi masalah kepada kepentingan nasional kita, itu direvisi saja. Emang dia kitab suci Pak? Betul. Kalau kitab suci nggak bisa, iya kan? Tapi kalau undang-undang dasar kita bisa dirubah, iya Bu. Iya kan? Terus kenapa rupanya dengan merubah undang-undang yang menurut kita dia kayaknya jadi membuat masalah gitu? Betul. Kalau misalnya kita stuck di kejelekan, kenapa kita tidak rubah ya Bu? Hanya alasan karena undang-undang kan aneh. Gitu. Jadi Bu sependapat Bu ya, jadi biar kepala staf angkatan ataupun tim ahlinya semuanya tinjau lah itu undang-undang untuk ke depan kita. Nah, kalau tinjau udah jago banget Pak. Kalau tinjau. Iya. Saya tahu banget Pak. Ini urusin undang-undang terorisme tuh saya berapa kali diundang Babinkum TNI udah bikin acara kayak dokter Indonesia.
Why nggak Iya. kejadian? Kenapa, Bu? Nggak letal, Oke. nggak letal. Iya, iya. Dan kalau satu ini saya mesti angkat topi sama Polri, Pak. Yep. Saya tuh dekat sekali waktu itu zaman Pak Tito menjadi Kapolri ya. Jadi Iya. saya melihat dengan dekat bagaimana ada masalah itu Polri menyelesaikan dengan cara pemikiran. Iya. Pak, kita mesti introspeksi diri. Betul. Hari ini TNI kita banyak pengen jadi dokter, Iya. pengen jadi master, Profesor? profesor mungkin. Tapi buat apa, Pak? Yep. Buat ngejar pangkat, kalau nggak tahu apa saya namanya. Iya, betul. Betul ya? Betul. Bapak perhatiin Polri. Iya. Polri itu serius banget sekolahnya, Pak. Saya contohkan, Pak, ya waktu kita rame-rame ini sebelum saya tutup ini penting soalnya. Iya. Karena saya juga memuji Polri. Betul. Bukan saya nggak setuju sama Kita Polri. semua Yang senang. baik-baik ya. Kita senang sama Nah, polisi, senang contoh sama Pak TNI. ya. Betul, Bu. Contoh. Waktu kemarin ribut-ribut Pak Gatot Panglima yang soal senjata. Yep. Saya langsung ada Pak Tito. Pak Tito begini deh. Ini kan baru soal senjata masuk nih. Iya. Procurement. Oke, itu satu hal. Hal lain, Pak, ini tuh ada undang-undang industri pertahanan, tapi tidak ada undang-undang industri keamanan. Betul? Betul. Menurut saya harus dipisah karena barangnya senjata Polri sama senjata TNI itu harus beda. Beda, betul, Bu. Oh, gitu ya, Mbak. Oke, Mbak. Dia langsung telepon. Asrenum segala macam dia telepon. Iya. Bapak tahu, nggak nyampe 5 hari saya ditelepon. Iya. Bu Koni sudah siap semua. Itu Pak, naskah akademi dari PT IKA. Iya. Sudah siap semua. Berarti mereka aktif dan Very serius. fast, Pak. Very fast, Bu, Gitu ya. loh. Nah, maksud aku yang kayak gitulah. Kenapa bisa begitu? Karena di PT IKA itu, Pak, Iya. mereka serius yang jadi doktor master tuh benar-benar buat polisi. Iya. Contoh, kenapa polisi ada di semua daerah di Indonesia provinsi? Yes. Kenapa TNI sampai hari ini nggak ada? Iya. Kayak Pak Timura masih merangkap, apa Bapak lebih hafal lah. Iya. Ya kan ada beberapa merangkap, Lanalnya juga Iya. begitu kan? Iya. Kan harusnya nggak ada. Kalau Polri bisa ada di semua daerah di Indonesia yang terbuka ini karena kita di keliling lautan, Betul. harusnya semua angkatan darat laut kita, udara kita harus ada di semua juga. Setuju, Bu. Ibu Dr. Koni yang saya banggakan, saya hormati. Terima kasih. Saya senang banget Ibu mau datang ke sini. Oh ya haruslah Pak diundang Saya Bapak. yakin, saya percaya, mudah-mudahan kita punya podcast ini atau kita dialog ini didengar oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tentunya kita tidak benci dengan polisi, kita tidak benci Nggak dengan boleh semua. benci lah, Pak. Kita Kita kan ingin membangun Ini kritik semua, Ibu, ya. membangun ya. Kritik membangun. Kalau ya. kita pun salah ya kita diskusi. Ya, kita Nggak, diskusi. soalnya saya udah hafal Pak. Kalau kita nggak disetujui kita dibully. Iya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Saya terima kasih, Ibu, sehat selalu. Terima kasih, Kita sama-sama. tutup semuanya.